filosofi reptil ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu reptil ya teman-teman, sejenis kadal-kadalan. Nah, ingin tahu jenis kadal apa itu? Oke, ikuti terus ya, mantap. Nah, oke teman-teman, di tangan saya ini ada salah satu jenis kadal ya teman-teman, yang sangat populer ya di kalangan pencinta reptil ya teman-teman. Nah, para reptiler menyebutnya Varanus salvator. Nah, namun masyarakat awam biasanya menyebutnya biawak. Ini teman-teman. Nah, yang di tangan saya ini lokalitinya lokaliti Sumatera ya teman-teman. Karena jenis Varanus salvator ini banyak lokalitinya teman-teman. Ada yang Sulawesi, ada yang Sumbawa, ada yang Jawa. Nah, namun Varanus salvator Sumatera ini teman-teman, daya tahan tubuhnya sangat berbeda dengan Jawa ya teman-teman. Tergantung perawatan juga sih sebenarnya teman-teman. Dan cara merawat Varanus salvator ini sangat simpel ya teman-teman. Makannya tidak ribet. Nah, dan Varanus salvator ini atau biasa dibilang biawak ini dia tidak melahirkan ya teman-teman, namun dia bertelur. Dia akan menggali lubang dan dia akan bertelur. Lalu lubang itu tadi ditutup ya mandi lagi teman-teman, menggunakan tanah ya teman-teman. Dan untuk ukuran segini masih gampang kita jinakinya teman-teman, masih gampang kita handle. Ini fresh wish teman-teman, karena kemarin tuh hasil rescue juga dari rumah tetangga ya kan. Jadi minta tolong tangkap ya anak biawak masuk dalam rumah dia, ya saya tangkap nih teman-teman. Nah, sangat cantik ya teman-teman, tuh motifnya cantik. Oh ya teman-teman, di habitat alam sana ya teman-teman, di alam liar sana nih Varanus salvator ini pemangsa unggul. Dia bisa memangsa terutama tikus, burung-burung kecil, terus ular, bahkan telur ular pun mau dia mangsa teman-teman. Telur pun dia makan juga teman-teman. Dan Varanus salvator ini teman-teman, perawatannya tidak sesulit merawat iguana teman-teman, ataupun merawat kadal-kadal lainnya teman-teman. Varanus salvator ini makannya simple kok. Dia bisa makan filet-filet ayam, daging ya teman-teman. Dan untuk karakter Varanus salvator ini sendiri ya teman-teman, dia jika dia merasa terancam maka dia akan pura-pura mati teman-teman. Itu biasa di ukuran-ukuran 1 meter ke atas teman-teman, ataupun ukuran juve teman-teman. Itu biasanya dia melindungi dirinya dengan cara pura-pura mati teman-teman. Jika kita tangkap dan kepala kita pegang, dia akan pura-pura mati, diem gitu ya teman-teman, terdiam dia. Dan untuk spesies Varanus salvator lokaliti Sumatera ini sendiri kok menurut saya pribadi perawatannya tidak sesulit dengan Varanus salvator lokaliti Jawa ya teman-teman. Karena Varanus salvator Jawa itu kok umpamanya dibawa ke Medan, dia tuh rentan kali flu gitu teman-teman, rentan sakit gitu. Namun malah sebaliknya teman-teman. Dari pengalaman pribadi nge-cape Varanus salvator ini ya teman-teman, terlalu mudah sih sebenarnya teman-teman untuk nge-cape Varanus salvator ini, karena makanannya itu tidak ribet ya teman-teman. Beda dengan ular ya teman-teman. Kok Varanus salvator ini bisa kita kasih makan dengan ikan-ikan gobi-gobi kecil itu, atau ikan-ikan cere, ataupun udang-udang apalah ya kan, udang-udang sungai, bahkan pun cicak pun mau juga dia teman-teman, cicak. Nah, dan untuk Varanus salvator sendiri kok untuk kita cape pribadi ya teman-teman, jangan pernah kita kasih sejenis kayak kadal licin ataupun katak ya teman-teman, karena takutnya mengandung parasit. Nah, lebih bagus dikasih makan cicak, ikan ataupun udang ya teman-teman. Kalau untuk membuat warnanya biar supaya naik, itu dikasih makan full udang teman-teman, biar warnanya ini naik ya teman-teman. Warnanya nanti jadi warna kekuningan, naik dia. Dan untuk pencegahan biar supaya tidak sakit dan tidak flu ya teman-teman, ini Varanus salvator ini salah satu kadal yang wajib kita jemur teman-teman. Antara jemur idealnya biasa itu dari jam 8 ke jam 11 pagi ya teman-teman, ataupun jam 11 mau siang gitu ya teman-teman. Nah, biasanya pun kalau misalnya saya ngejemurnya itu sekitar jam-jam 10, jam 9 gitu teman-teman, tergantung mataharinya juga teman-teman. Dan untuk waktu jemurnya itu nggak usah lama-lama ya teman-teman, sekitar 15 menitan. Yang penting kita sediakan itu tempat untuk dia berteduh ya teman-teman. Umpamanya kita lupa ngangkat, jadi dia bisa berteduh di tempat yang dingin teman-teman, seperti itu. Karena banyak para kiper biawak seperti ini, nah, itu dia lupa ketika dia sedang menjemur Varanus salvator ini, dia lupa ngangkat dan akhirnya biawak itu mati kepanasan teman-teman. Nah, bisa dilihat tuh. Nah,
Imut kan teman-teman. Oh ya teman-teman, sekedar info ya, Varanus salvator ini karakternya itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang lemot, ada yang ngacir. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, lemot itu sebenarnya bonus. Bonus dalam arti kita nge-keep Varanus salvator ini dari alam, umpamanya dari alam kan. Dan karakter dari alam itu pasti kan ngacir. Nah, jadi selama kita keep, kita rawat, nanti kan dia terbiasa, lama-lama terbiasa juga kan dengan bau tangan kita kan. Dan akhirnya itu dia akan menjadi lemot teman-teman. Nah, itulah yang disebut bonusnya tadi, teman-teman. Lemot tadi itu disebut bonus. Beda dengan yang ngacir ya teman-teman. Ini masih ngacir nih teman-teman. Tapi Varanus salvator ini kita handle aja selama seminggu. Insya Allah sih bakal jinak teman-teman. Ini karena baru rescue itu kemarin ya teman-teman. Tapi motifnya cantik teman-teman. Nah oke teman-teman, nih untuk penanganan biawak yang biasanya sedang flu ya ataupun sedang sakit ya teman-teman. Kalau pengalaman kehidupan pribadi saya teman-teman, kalau misalnya biawak saya sedang flu ataupun sakit ya teman-teman, biasanya tuh flu dia tuh kalau misalnya flu di sekitaran hidungnya ini kan, ini hidungnya nih, alat pernafasannya ini, itu biasanya dia mengeluarkan lendir teman-teman. Jika kita pencet seperti ini, berlendir gitu dia. Dan mata itu dia kebayang tertutup ya teman-teman. Mata itu merem dia. Itu menandakan biawak itu sedang sakit ya teman-teman, ataupun sedang flu ya. Dan untuk penanganan sendiri ya teman-teman, untuk biawak sedang flu ini, saya biasanya merendam dengan rebusan air daun sirih, jahe, terus tetaklor atau biasa disebut TC ya. Bisa juga dikasih bawang merah sedikit ya, dan bawang putih. Nah, kita rebus sampai mendidih kan. Lalu kita campurkan dengan air dingin buat hangat-hangat kuku. Lalu si biawaknya ini kita rendam teman-teman. Setelah kita rendam, kita jemur ya teman-teman. Kita jemur sampai secukupnya lah dibilang ya, sampai dia benar-benar tercukupi nutrisi untuk harian dan berjemur ya teman-teman. Dan jika perlu di sekitar sudut-sudut kandangnya ya kan, umpamanya Anda menggunakan box container, di ujung-ujung kandang itu Anda kasih bawang merah ya, diiris-iris. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu teman-teman. Karena pengalaman pribadi saya seperti itu, saya menangani ketika reptil-reptil saya ya kan sedang flu, termasuk biawak ini ya teman-teman, Varanus salvator ini. Dan untuk makan sendiri ya, biasanya kalau misalnya biawak sedang flu atau sedang sakit itu dia mogok makan teman-teman biasanya ya. Karena dia mungkin sakit di bagian kepala ini kan, karena nah teman-teman, untuk panjang Varanus salvator sendiri ini bisa mencapai sekitar 2 meteran ya teman-teman. Saya pernah dapat Varanus salvator yang fresh WC ya, atau tangkapan alam, sekitar hampir kurang lebih 2 meter teman-teman, besar kali itu. Dan beratnya tuh sekitar 10 kiloan gitu ya teman-teman, bahkan lebih pun mungkin ya, karena saya ngukurnya pun pakai ukuran tangan teman-teman. Varanus salvator ini ya teman-teman, nih lokality itu berbeda-beda ya. Kalau menurut saya yang paling cantik itu yang lokality Sumbawa ya teman-teman. Itu cantik sekali teman-teman. Kalau ingin tahu bisa di searching di Google ya teman-teman, Varanus salvator lokality Sumbawa ya teman-teman. Oh ini lokality Sumatera teman-teman. Dan untuk usia segini sih masih enak kita handle ya teman-teman. Masih gampang njinainya. Kalau untuk buat lemot itu sekedar bonus ya teman-teman, karena jarang-jarang ada Varanus yang gampang ataupun mudah lemot ya teman-teman, ataupun mudah lemot gitu. Oh ya teman, sekedar info ya, jika Anda memiliki Varanus salvator, lebih baiknya jangan diberi makan terlalu berlebihan ya teman-teman, karena dia bisa obesitas atau kegemukan. Jika reptil ataupun Varanus salvator ini obesitas, maka nanti itu akan bahaya teman-teman untuk kesehatannya teman-teman. Karena tuh lemak itu tadi bisa nutupi jantung, dan tiba-tiba jantungnya itu bisa berhenti berdetak teman-teman. Disitulah kadang bisa menyebabkan mati mendadak teman-teman pada reptil kita ya teman-teman. Maka kita memberi makan secukupnya ya teman-teman, jangan terlalu berlebihan. Dan untuk pencernaan reptil ini seperti biasa ya teman-teman. Pencernaan reptil ini beda dengan mamalia teman-teman, karena pencernaan reptil ini
sangat lama, lumayan cukup lama ya teman-teman. Namun kok mamalia mungkin 1 hari lah pencernaannya. Ini kok Varanus salvator ini pencernaan sekitar kurang lebih 3 hari ya teman-teman, tergantung kita kasih makan. Umpamanya kita mengasih makan hari Senin, nanti Rabu baru pup dia teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk Varanus salvator ini wajib kita jemur ya teman-teman, karena dia membutuhkan apa namanya tuh, sinar matahari untuk mengapai kulitnya nih teman-teman ya. Ini Varanus salvator ini aktif di siang hari ya teman-teman, bukan di malam hari ya. Jika dia malam hari dia maka akan tertidur teman-teman. Untuk si usia segini biasanya ini Varanus salvator ini tidurnya di atas pohon ya teman-teman, ataupun dalam lubang-lubang pohon gitu kan, ada lubang, entah di pinggir-pinggir sungai itu ada lubang, biasanya tidur situ deh teman-teman, karena menghindari predator ya teman-teman. Karena jika udah malam Varanus salvator ini sulit untuk melihat ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekian segitu ya informasi dari saya tentang Varanus salvator ataupun biawak air ya teman-teman. Nah, jika ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian ya tentang video ini ya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten tentang reptil lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mantap. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, mantap.